Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar Zulkarnain dari kelas 2 D4 ITA 2019 dengan NLP 21101921. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang naming convention ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang sekilas, lalu saya akan memberikan penerapannya pada program yang telah saya buat ya, untuk ini naming conversion-nya dan mengeceknya. Jadi yang pertama itu ada, jadi kalau tidak salah itu naming conversion itu ada 12 ya, ada 12 ya. Jadi naming conversion-nya itu adalah bagaimana kita mengecek satu program namingnya itu harus sesuai atau harus itu mudah dipahami ketika programmer lain untuk melihat kode kita sendiri itu tidak kebingungan. Oke, jadi di sini yang pertama adalah naming convention use intention revealing name. Jadi bagaimana kita menggunakan nama itu harus sesuai atau harus berkaitan dengan nama kelasnya. Jadi di sini kan kelasnya triangle nih. Nah, ini AB ini tidak ada hubungannya. Jadi ini nama variabelnya ya. Ini A, ini B ini tidak ada hubungannya sama triangle. Jadi kalau misal kita membuatnya di sini harusnya ini triangle ada base ada height jadi itu kan ada hubungannya sama triangle atau lebih jelas gitu. Terus ini avoid disinformation, jadi kita tidak diperbolehkan menggunakan nama yang membuat informasinya salah. Jadi kalau kita menggunakan nama variabel itu dengan nama akun list, tapi itu bukan sebuah list atau variabelnya itu bukan bertipe list. Jadi tidak diperbolehkan untuk menggunakan akun list. Jadi diperbolehkan ketika kita menggunakan nama variabel dengan akun list dengan tipe variabel tersebut adalah tipe jenis list. Oke, setelah itu make meaningful distinction. Jadi di sini make meaningful distinction yaitu adalah membuat katanya itu lebih lebih meaningful atau lebih bermaksud. Jadi di sini kan ini A1, A2 di sini ini A1 ini maksudnya apa gitu kan? Karena kan nggak jelas ini ada A1, ini A2 kan sama-sama A, cuman dibedakan dengan nomornya di sini. Nah, jadi di sini lebih diperjelas, make meaningful. Jadi dibuat lebih bermakna gitu. Jadi ini ada source, ada destination ya. Jadi harus tidak boleh menggunakan kata yang abstrak gitu. Oke, ini use pronounceable name. Jadi di sini bagaimana kita menggunakan sebuah nama dalam sebuah coding itu tidak boleh menyingkatnya atau boleh menyingkatnya tapi dengan ini harus pronounceable name. Jadi kan kalau di sini kita lihat nih, ini player SCR ini kan itu memiliki bisa makna lain. SCR itu apa? Kan bisa bisa kebingungan user yang lain gitu. Jadi player SCR itu harusnya tidak disingkat. Jadi yang benar itu player score ya ini. Sedangkan yang ini Novenme mungkin kalau orang awam tuh nggak paham Novenme itu apa. Tapi makanya itu kita ubahnya harus lebih jelas dan tidak boleh disingkat yaitu dengan number of name. Oke, ini untuk yang selanjutnya itu use search label name. Jadi di sini penggunaan kata yang bisa dicari atau ya bisa ditemukan. Nah, jadi misal kayak gini kan ini cuman kita sebuah kondisi yang dimana itu kita membandingkannya dengan sebuah angka. Nah, itu kan itu lebih susah dicari karena kan susah dicari karena kan berupa angka. Jadi sebaiknya ini kita buat variabel yang dimana variabel itu isi angka tersebut. Jadi kita itu gampang menemukannya. Jika ingin menemukan angka tadi, kita cukup mencantumkan itu variabelnya. Jadi seperti ini kan, ini promotor, detektor, millers gitu. Jadi kan ditaruh dalam sebuah variabel. Nah, sedangkan ini selanjutnya itu avoid encoding. Jadi avoid encoding itu bagaimana kita tidak boleh menggunakan ini kata-kata ini d_base ini. Jadi harus langsungnya saja. Jadi kalau base itu cukup base aja, tidak usah menggunakan d_base ya. Nah, ini kan m_dsc. Jadi sebaiknya harus langsung dsc saja gitu. Atau description ini lebih jelasnya. Nah, setelah itu ini do not be cute. Jadi di sini tidak boleh ini. Jadi misal kelasnya ini kan Melo Flickr. Jadi kayak
itu terlalu berlebihan atau terlihat terlihat lebih lucu. Jadi seperti ini kan speed up gitu, wush duar gitu. Jadi kan mungkin orang-orang yang lain tuh masih belum memahaminya seperti apa itu wush speed up duar gitu. Jadi lebih baik kita menggunakan kata yang lebih jelas. Jadi misal speednya itu cukup speed aja gitu. Jadi armor integrity itu di sini door itu hanya cukup misal apa gitu. Jadi tidak harus dilebih-lebihkan gitu. Nah, ini untuk naming convention ya, pick one word per konsep. Nah, jadi maksudnya di sini pick one word per konsep itu adalah bagaimana kita menjelaskannya ini per per metode itu jika dalam satu metode itu sama, ini kan add member itu add di sini harus add juga. Nah, ini itu kan insert tadi. Jadi tidak diperbolehkan. Jadi kalau misal satu metode itu sama, jadi harus sama namanya. Jadi kalau ini, nah ini kebalikannya. Tadi kan kalau ini kan jangan kita menggunakan nama metode yang sama, tetapi metodenya itu fungsinya berbeda. Jadi kalau di sini kan itu ini menambahkan dua operation, dua operator. Sedangkan yang ini itu untuk fungsi add gitu, fungsi tambah. Jadi jangan samakan gitu. Oke, ini use problem solution domain name. Jadi ini menggunakan nama-nama yang memang sudah sudah awam di itu, di programmer. Jadi kayak encode, decode gitu. Jadi sudah relevan atau programmer itu pasti sudah tahu gitu. Oke, ini untuk do not add gratuitous context ya. Jadi di sini yaitu jangan menggunakan itu. eh ini seperti contohnya gini. Namanya itu lebih lebih baik itu lebih 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 baik daripada nama yang panjang ya. Jadi kalau ini kan MAC addresses, port addresses itu cukup MAC aja gitu. Ini cukup port aja gitu. Jadi kalau misal kita buat variabel nih dalam satu kelas namanya mobil gitu. Jadi ada ban mobil, ada setir mobil itu tidak diperbolehkan. Jadi shorter names are generally better than longer. Jadi yang pendek itu lebih baik daripada yang panjang namanya. Jadi kayak MAC address ini cukup MAC aja gitu. Oke, ini add meaningful text full context ya. Jadi add meaningful context itu di sini nih. Di mana kita itu harus meaningful. Nah, di sini kan konteksnya itu harus meaningful. Jadi kan di sini ada kondisi ya. Jadi di mana ada kondisinya sama dengan 0, itu maka sistem out itu langsung print bangkrut. Nah, itu lebih disarankan lebih baik itu tidak digunakan dan langsung kita menggunakan kondisi saja. Ini pakai fungsi saja. Jadi misal if dia itu bangkrut, maka sistem outnya bangkrut. Jadi tidak digunakan untuk menggunakan kondisi gitu. Jadi lebih baik kita menggunakan sebuah fungsi dan setelah itu atau metode dan itu metode tersebut atau fungsi tersebut isinya pengecekannya. Oke, ini meaningful konteksnya ya. Oke. Nah, itu saja ya untuk ini untuk penjelasan singkat dari saya untuk mengenai naming convention. Nah, setelah itu ini kita langsung menuju project saya. Ini project yang sudah saya buat yang sangat sederhana ya. Jadi ini project yang saya sudah buat tahun lalu ya. Jadi di sini fungsinya untuk menghitung luas dan keliling persegi. Jadi di sini ada fungsi persegi, ada kelas persegi di mana di sini fungsinya ini ada hitung keliling, hitung luas, serta ini gambar-gambar ini hanya itu mengprint out sebuah perseginya. Jadi di sini yang pertama ini kan ini kita cek dari segi penamaannya, ini sudah salah. Ini termasuk ke ini yang pertama tadi. Jadi yang meaningful, maksud saya ini masuk ke ini ke use intention revealing name. Jadi itu tidak ada hubungannya sama persegi ini. Jadi lebih baik kita ini ubah panjang gitu. Kan kalau P sama L kan kurang jelas gitu. Nah, di sini lebar ya. Jadi ini saya langsung refaktor aja ya di sini. Ini langsung saya ini. Nah, ini kita namain panjang ya. Nah, ini semua P sekarang sudah ubah panjang ya. Terus yang L tadi kita ubah, yang L itu ubah ke lebar.
lebar. Oh, malah ini ya. Malah malah tambah ini. Oke, saya kalau gitu saya ubah secara manual ya mungkin ya. Oke, mungkin saya akan skip sampai refactoringnya selesai. Oke, di sini saya sudah mengubahnya ya. Jadi semua paste dan L saya ubah panjang dan lebar biar lebih ada hubungannya sama persegi. Nah, setelah itu ini kita lihat ya. Untuk di sini ada yang salah ya. Jadi kalau mungkin ini bukan bagian dari naming convention, tapi ini lebih ke Java code convention. Jadi ini lebih disarankan kita memakainya ini. Lebih baik satu-satu gitu. Oke. Nah, ini saya sudah ubah. Nah, di sini setelah saya cek lagi, ini ada lagi ya salah dari segi penamaan metode ya. Jadi metode itu penamanya itu menggunakan camel case. Jadi ini masuk itu. Mungkin di naming convention itu tidak ada, tapi di apa? Di Java Code Convention itu ada peraturan di mana nama sebuah metode itu harus menggunakan camel case, yaitu dengan huruf hawalan kecil, tapi ketika sudah di tengah itu ini memakai ini luas. Jadi di sini saya ubah dulu ya, di sini luas ini keliling. Oke, ini ya sudah saya ubah. Jadi di sini ini mungkin apa? Ini masuk ke prinsipal programming sih. Jadi di sini kan ada ini. Ada int hasil sama dengan panjang lebar. Jadi ini lebih apa? Lebih dianjurkan ketika kita menggunakannya seperti ini. Return ini seperti ini ya. Jadi nanti yang di return itu tidak menggunakan variabel baru lagi. Jadi langsung return panjang pos lebar kali 2 gitu. Nah, ini juga sama. Jadi mungkin itu ya. Jadi mohon maaf ya salah konteksnya. Jadi itu seharusnya masuk ke principal programming ya, bukan naming convention. Oke, sekian dari saya ya untuk dari segi ini. Dari segi naming conventionnya semuanya udah sesuai ya untuk project saya yang satu ini. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan juga penjelasan yang masih salah dan kurang. Karena itu murni dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.